Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Mubarak, NPI 14621000181, bersama rekan saya bernama Krisna Yudayanto dengan NPI 14621000146, bersama rekan saya lagi bernama Ahmad Fikri Al-Mustafa dengan NPI 14621000246. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada kehamilan. Yang pertama, pendahuluan. Proses diagnosa penyakit pada kehamilan dapat menjadi sulit karena gejala yang dialami oleh ibu hamil bisa mirip dengan gejala penyakit lainnya, sehingga dokter harus melakukan beberapa tes untuk menentukan diagnosis yang tepat. Selain itu, dokter juga harus memperhatikan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan, termasuk usia kehamilan, riwayat kesehatan, dan faktor risiko lainnya. Latar belakang. Kehamilan adalah suatu fenomena fisiologis yang dimulai dengan pembuahan dan diakhiri dengan proses persalinan selama kehamilan. Ibu dan janin adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Meskipun terlihat dengan kondisi kehamilan yang sehat, bukan berarti ibu dan janin dalam keadaan baik-baik saja. Namun kurangnya informasi atau sosialisasi tentang penyakit kehamilan akan menyebabkan mereka baru mengetahui adanya penyakit yang menyertai kehamilannya setelah stadium lanjut. Tujuan, aplikasi sistem pakar ini menghasilkan keluaran berupa kemungkinan penyakit kehamilan yang diderita berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user. Sistem ini menggunakan metode penelusuran ke depan, forward chaining, untuk menemukan solusi atau kemungkinan penyakit yang diderita oleh user. Bahan dan metode. 1. Konsep dasar sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar, khusus ini pada tahun 2008. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sebagai contohnya, dokter adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosis penyakit seorang pasien dan kemudian memberikan penjelasan tentang penyakit tersebut. 2. Struktur sistem pakar. Komponen utama pada struktur sistem pakar meliputi basis pengetahuan atau knowledge base, mesin inferensi atau inference engine, working memory, dan antarmuka pemakai atau user interface. Struktur sistem pakar dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama, knowledge base atau domain knowledge. Yang kedua ada working memory atau cache inferred fact consolidation. Yang ketiga ada interface engine yang akan digunakan oleh user fact atau cache fact. Berikut ini adalah contoh gambar dari struktur sistem pakar. Sebuah sistem pakar disusun oleh dua bagian, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengembangan atau development environment. Yang kedua ada lingkungan konsultasi atau consultation environment. Ketiga, penyakit kehamilan. Berikut adalah macam-macam penyakit kehamilan. Yang pertama adalah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kehamilan. Yang kedua ada anemia kehamilan. Yang ketiga ada kehamilan ganda atau gemeli. Keempat ada prematur rupture of membrane atau PROM. Yang kelima ada gestational batch. Yang keenam ada tekanan darah tinggi atau pregnant induced hypertension atau PIH. Yang ketujuh ada eklamsia. Yang kedelapan ada preeklamsia. Yang kesembilan ada bleached ovum. Yang ke-10 ada keguguran abortus. Yang ke-11 ada toxoplasmosis. Yang ke-12 ada rubella, campak Jerman. 4. Hasil dan algoritma pakar. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan, interface rules, dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan
oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu yang pertama adalah modul penerimaan pengetahuan atau knowledge acquisition mode, yang kedua ada modul konsultasi atau consultation mode, yang ketiga ada modul penjelasan atau explanation mode. 2. Basis pengetahuan. Isi dari basis pengetahuan fakta dan aturan yang dipakai oleh beberapa pakar dengan dilandasi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman beberapa pakar. 3. Tabel pakar. Tabel pakar merupakan fakta-fakta yang diperoleh dari pakar ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengalaman-pengalaman mereka dalam mengidentifikasi gejala penyakit kehamilan. Ini adalah contoh dari tabel-tabel gejala yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Krisna Yuda Priyanto. Untuk waktu, dipersilakan Saudara Krisna Yuda Priyanto. Oke, terima kasih untuk Mas Rehan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tabel gejala pakar. 1, di sini ada kode gejala, ada gejala. Kode gejala itu dilambangkan oleh G001 sama dengan mual. Ini bisa rekan-rekan lihat sendiri. Kita coba di-scroll ke bawah. Kita lihat ke bawah. Ini di sini tabelnya ada 60 tabel, dan tabel rule penyakitnya di sini ada 12. Antaranya ada kode penyakit, nama penyakit. Kode penyakitnya itu di PO01 kehamilan ektopik, kehamilan di luar kehamilan. P02 anemia kehamilan. P03 kehamilan ganda atau P04 atau premat atau PROM, P05 gestation diabetes. Selebihnya bisa rekan-rekan lihat sendiri ya. Untuk rule-rule pakarnya. Di sini rule pakarnya ada 12 juga. 1, contohnya rule 1. Ini meliputi jika mual dan muntah dan wajah pucat dan nyeri panggul dan terdapat bercak darah atau sponting dan kesadaran menurun, lemah dan tidak menstruasi, itu dinamakan kehamilan ektopia atau kehamilan luar kehamilan. Atau kehamilan. Untuk rule kedua ada anemia kehamilan, itu sama kayak di rule 1, bedanya di sini kehilangan nafsu makannya saja. Di rule 3 juga sama, gejala-gejalanya sama, bedanya ada di rahim itu tumbuh lebih cepat daripada yang namanya kehamilan ganda. Selebihnya ke rule 4 sama juga, bedanya di sini ya cuma ada keluarnya cairan disertai bau yang khas dari vagina, ini namanya premature root of membrane. Kita bisa scroll ke bawah lagi ya, bisa sambil lihat lagi sendiri sama rekan-rekan ya. Terus di sini langsung kita ke pohon keputusan pakar. Pohon keputusan pakar ini kayak tiang listrik kan ya, muter-muter, muter-muter. Di sini penjelasannya, suatu pohon adalah hierarkik atau struktur yang terdiri node atau simpul yang menyimpan informasi atau pengetahuan dan cabang yang menghubungkan node. Sebuah pohon keputusan dibuat untuk memudahkan dalam mengambil keputusan diagram. Keputusan merupakan gambaran secara sederhana permasalahan dan pemecahannya. Untuk pengujian sistemnya sendiri, di sini ada kode prolog, kode prolognya ada di sini. Untuk nomor 1 ini ada apa yang terjadi, ada penyiksaan penyakit yang terjadi pada ibu hamil. Di sini ada beberapa pertanyaan. Prolognya ada 11 pertanyaan di sini. Mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fikri.
Al-Mustafa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Terima kasih, Mas Krisna Yuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem. Pengujian sistem tersebut ada kode prolog. Kode prolog ini kita dapat dari rule yang sudah dijelaskan oleh Mas Krisna di atas ya. Di sini saya lampirkan codingannya nanti di bagian akhir beserta pengujian sistem programnya. Di sebelah tengah sini apa yang terjadi? Pemeriksa penyakit yang terjadi pada ibu hamil ya. Jadi ada pertanyaan, kalau nanti user menjawab iya sesuai dengan rule, nanti akan disimpulkan penyakit apa yang diderita oleh si ibu hamil. Di sini ada 11 rule seperti yang di atas. Silakan rekan-rekan baca sendiri. Kesimpulannya, aplikasi sistem pakar dalam bidang kedokteran yang dibuat dengan proses penelusuran maju forward chaining mampu mengenali jenis penyakit pada manusia, terutama jenis penyakit kehamilan. Aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit terutama yang berkenaan dengan jenis penyakit kehamilan dari para pakar atau ahlinya. Sistem pakar mampu membantu pasien maupun dokter dalam menyediakan sistem pendukung keputusan dan saran dari sini. Saya menggunakan Swiss Prolog yang ada di Google. Ketika teman-teman rekan-rekan nanti menggunakannya, tolong nanti jaringannya dijaga karena sangat berpengaruh supaya tidak error. Di sebelah kiri ini ada program-program yang sudah saya buat bersama teman-teman. Ini dimulai dari pertanyaan, ini hipotesis, ini nama-nama penyakit yang akan kita tentukan nanti, dan ini ada identifikasi berdasarkan penyakit apa, dan ini nanti rule apa yang kita tulis di sini berdasarkan rule yang sudah dijelaskan oleh Mas Krisna di atas. Di sini ada 11 rule, nanti bisa rekan-rekan lihat dan sudah saya lampirkan di webnya nanti. Itu kita langsung mulai saja. Seperti apa programnya? Kita ketik mulai, kita run. Nah, nanti di sini akan terjadi apa, periksa penyakit yang terjadi pada ibu hamil. Kita ketik ya. Di sini seumpama kita mau mendiagnosis penyakit yang nomor 2, anemia kehamilan. Di sini kita lihat yang nomor pertama periksa mual. Apa yang terjadi mual? Kita iya. Wajah pucat, ternyata di sini tidak, karena di sini mudah lelah, kita ketik tidak. Nah, di situ nanti programnya langsung otomatis menuju ke sini ya. Nah, iya, sesak napas iya. Kita cocokkan dengan rule yang ada di sebelah kiri. Setelah kita ditanya dan kita jawab sesuai dengan rule, sesuai dengan keadaan yang kita alami, maka akan disimpulkan penyakit tersebut adalah anemia kehamilan. Seperti itu seterusnya, teman-teman. Bisa teman-teman rekan-rekan coba sendiri nanti. Di sini ada daftar pustaka, referensi-referensi yang saya dan teman-teman dapatkan untuk membuat ini. Di halaman terakhir lampiran ini ada kode program. Bisa teman-teman kopas atau gimana untuk mencobanya. Dan yang ada contoh program ketika dijalankan seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi nanti rule yang ada di sini kita sesuaikan dengan apa yang ada, rule yang ada di sini. Sebentar. Nah, yang ada di sini rule pada pakar. Kita sesuaikan, kita input. Rule 1 itu penyakitnya apa, terus ini gejala-gejalanya apa, kita input, kita sesuaikan.
di programnya. Seperti ini. Dan ini untuk pertanyaan-pertanyaannya, ini aturan klasifikasi karena kita klasifikasinya hanya penyakit, jadi kita hanya satu klasifikasi. Mungkin nanti teman-teman membuat klasifikasi ada penyakit, alergi, atau gimana, nanti bisa ditambahkan dengan ketentuan. Sekian, sekiranya cukup jelas. Saya mewakili teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata, ucapan, perbuatan, saya mohon maaf mewakili teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.